Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Febri Diansyah. Ya, ini Febri Diansyah ini mantan juru bicara KPK yang dulunya ya dikenal sebagai simbol anti korupsi, teman-teman ya. Kini mendadak jadi sorotan publik. Bukan karena dia mau bikin reuni KPK ataupun angkatan lama, teman-teman ya, tapi gara-gara kantornya digeledah KPK. Ya, setelah dia menjadi pengacara Hasto ya, Hasto Kristianto ya, sekjen PDIP, tahu masih sekjen atau mantan sekjen PDIP ya, yang bikin heboh teman-teman ya. Febri baru 5 hari jadi pengacara Hasto. Aduh, amang tahe. Kantornya sudah diacak-acak gitu ya. Nasib gitu ya teman-teman ya. Kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kantor Hukum Visi Law Office yang didirikan aktivis anti korupsi Febri Diansyah di Pondok Indah, Jakarta Selatan digeledah oleh KPK pada Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah penyidik selesai memeriksa Rasa Malari Tonang, mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK, sebagai saksi terkait tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Rasa Mala yang turut hadir dalam proses penggeledahan ini merupakan partner dari kantor Visi Law. Dalam proses penyidikan yang masih berjalan, KPK sedang mendalami kepemilikan aset SYL yang diduga bersumber dari hasil korupsi lewat pemeriksaan sejumlah saksi. Mantan pengacara ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah mengaku menerima dana sebesar 3,9 miliar rupiah ketika mendampingi perkara SYL. Uang itu diterima Febri untuk pendampingan selama proses penyelidikan hingga penyidikan. Hal itu disampaikan Febri dalam sidang terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Mulanya, jaksa menanyakan uang yang diterima Febri dan timnya saat menangani perkara tersebut. Febri menjabarkan 800 juta rupiah diterimanya di tahap penyelidikan dan 3,1 miliar rupiah di tahap penyidikan. Mantan jubir KPK itu juga menyebut pembayaran tersebut dari uang pribadi SYL dan bukan dari Kementan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak SYL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana, itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil. Penggeledahan ini teman-teman berhubungan sama kasus dugaan pencucian uang yang melibatkan kalau kalian ingat dulu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL gitu ya. Itu teman-teman ya, KPK lagi mendalami soal kepemilikan aset yang diduga berasal dari hasil korupsi. Jadi ceritanya gini teman-teman, bukan cuman sawah yang digarap gitu ya, tapi duit juga. Makanya KPK ngerasa perlu panen barang bukti gitu ya. Febri sendiri ya ngaku kalau kantornya pernah terima dana sekitar 3,9 miliar ya dari SYL gitu ya, yang
buat jasa hukum gitu. Rinciannya ya Rp 800 juta waktu tahap penyelidikan, ya kan. Terus dan Rp 3,1 miliar pas penyelidikan gitu. Katanya sih gitu, katanya. Ya, duitnya dari mana? Dari dana pribadinya SYL gitu ya. Kalau ditanya duitnya dari mana, oh itu dana pribadinya SYL gitu. Tapi KPK ini curiga teman-teman. Nggak segampang itu Ferguson gitu dengan kata-kata jawabannya gitu. KPK menelusuri gitu, mencurigai jangan-jangan ini duit hasil panen korupsi. Iya kan, itu yang dipertanyakan teman-teman ya. Jadi KPK ini juga nggak mau diem gitu. Oh gitu. Oh apa jawaban? Oh ditangkap gitu. Tapi diobservasi gitu ya. Biar makin seru ya. Ternyata teman-teman, total aset SYL yang lagi diselidiki ya, nilainya lebih dari 7 miliar rupiah. Isinya itu mobil mewah dan tanah ya. Nggak cuman tanam jagung ya, ternyata tanam aset juga gitu ya. Nah yang bikin panas gitu teman-teman, duit Rp 3,9 miliar yang masuk ke kantongnya Febri diduga berasal dari hasil korupsi. Ini saya ngomong diduga ya teman-teman, karena di berita sudah mengatakan begitu, press release-nya gitu ya. Jadi bukan saya menuduh tapi diduga gitu ya. Nanti kalian bisa cek gitu ya. Di sisi lain teman-teman ya, Febri malah dituduh memanfaatkan situasi buat membela Hasto biar tuduhan ke dirinya terkesan bermuatan politisi gitu ya. Makanya muncul teori konspirasi nih teman-teman. Ini kasus beneran atau bagian dari drama politik tingkat tinggi? Iya, ya, nggak heran teman-teman. Netizen sampai bingung ini KPK atau drama gitu ya, drama Korea gitu ya. Ya kan? Bukan cuman Febri yang terseret sebenarnya teman-teman. Rekan sekantornya juga kena gitu. Rasa Mala Aritonang juga kena ya, juga ikut ke bawah arus gitu ya. Rasa Mala yang juga mantan penyidik KPK jadi ikutan kena spotlight gitu ya. Rasanya kayak reuni KPK lah gitu ya, yang berakhir dengan Twitch tag gitu ya, yang tak terduga gitu teman-teman ya. Nah yang bikin miris, kantor hukum Febri, Visilau officernya gitu ya, apa officer gitu ya, tempat kan didirikan sama aktivis anti korupsi gitu ya. Sekarang malah jadi sorotan karena kliennya tersangka korupsi. Dulu ya semangatnya lawan korupsi, sekarang kok malah jadi pengacaranya gitu. Itu omongan-omongan dari netizen gitu ya. Ini ibarat jagoan di film gitu ya, tiba-tiba pindah kubu gitu. Plot twistnya banget gitu. Ibaratnya kok tiba-tiba bukan mendukung Sarul kan ini kan gitu. Gitu teman-teman. Sementara itu PDIP juga kelihatan kelimpungan menghadapi langkah Febri. Banyak yang menduga ini cuma strategi buat ngasih kesan kalau SYL ini dipolitisasi gitu. Jadi nggak heran kalau orang mulai mikir teman-teman, ini sidang atau episode baru sinetron politik. Ya kan? Iya. Bahkan Novel Baswedan
mantan rekan Febri di KPK, teman-teman, sampai angkat suara itu, teman-teman. Ya, dia sampai angkat suara, ya. Dia menyayangkan keputusan Febri membela Hasto. Ya, karena menurutnya itu bertentangan dengan prinsip anti korupsi yang dulu mereka perjuangkan bareng-bareng gitu. Itu, teman-teman. Makanya kok makin lama makin aneh gitu ya. Gitu, makin ke depan ini ibaratnya Power Rangers yang tadinya jadi Power Rangers dijadiin jadi adegan Ipin Upin gitu. Ya kan lucu gitu. Yang tadinya ini tontonan untuk orang dewasa dikasih tontonan untuk anak-anak gitu ya. Ibarat sahabat lama gitu ya, yang dulu sama-sama berjuang sekarang beda jalan gitu. Itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip visi misi perjuangan yang bareng-bareng gitu ya. Nah, itu teman-teman ya, kesimpulannya saya mau kasih kesimpulan teman-teman di sini. Kasus ini enggak cuman soal korupsi menurut saya, teman-teman. Tapi justru drama politik yang bikin pusing kepala. Ya. Dari Febri, Hasto, terus SYL sampai KPK sendiri ya. Semuanya terlibat dalam pusaran kasus yang bikin publik bertanya-tanya gitu ya. Siapa sebenarnya yang jujur, siapa yang licik gitu ya. Apakah Febri cuman korban keadaan atau memang dia tahu betul apa yang dia lakukan, something gitu ya. Kita juga nggak tahu gitu. Nah, gimana menurut kalian teman-teman ya? Teman-teman ya berbagi wawasan juga lah di kolom komentar. Jangan hanya cuma sekedar menonton dan ketawa-ketawa. ya. Jangan cuma jadi tontonan saja lah gitu. Ayo coba berikan pandangan kalian di kolom komentar, kita ramekan kolom komentar gitu ya. Apakah Febri benar-benar membela keadilan atau ini cuma strategi buat nyelamatin diri sendiri gitu ya. Yuk tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini teman-teman, biar terus kita membahas kasus-kasus menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Jaga terus persatuan Indonesia, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya undur diri, bye bye. Kami anak muda sudah cukup dewasa, berpolitik itu yang santuy-santuy aja. Jangan lagi ngomongin curang, ujaran kebencian itu udah gak zaman. Ayo kawanku, sudah hilang sedihmu, kami semua siap hapus air